Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya, Silviana, dan teman saya, Aulia Ardian Anindtias, ingin mempresentasikan tentang hukum agama tentang kepemimpinan perempuan, mata kuliah Masail Fiqhiyah. Yang pertama, pengertian kepemimpinan. Kepemimpinan atau leadership merupakan istilah dalam manajemen organisasi. Dalam manajemen leadership adalah salah satu faktor penting yang mempengaruhi berhasil atau gagalnya suatu organisasi. Memang betul bahwa suatu organisasi dapat mencapai tujuannya jika sumber permodalan tercukupi, struktur organisasi rapi, dan berjalan tenaga terampilnya tersedia. Sebutan pemimpin muncul ketika seseorang memiliki kemampuan mengetahui, mampu mengarahkan perilaku orang lain, mempunyai kepribadian khas, dan mempunyai kecakapan tertentu yang tidak dimiliki semua orang. Apabila ciri-ciri tersebut dikaitkan dengan kegiatan mobilisasi massa, maka lahirlah sebuah pemimpin massa. Menurut Ibnu Taimiyah, bahwa kesejahteraan umat manusia tidak dapat diwujudkan secara sempurna kecuali dengan bermasyarakat, dan untuk mengatur suatu masyarakat harus ada seorang pemimpin. Dalam referensi lain dijelaskan untuk mewujudkan kesejahteraan umat di dunia dan di akhirat serta mencegah perbuatan-perbuatan jahat memerlukan kerjasama dan tolong-menolong sehingga dalam mewujudkan semuanya tersebut memerlukan seorang pemimpin dan mereka harus mematuhinya. Selanjutnya, hukum agama mengenai kepemimpinan perempuan. Kedudukan wanita. Berbicara tentang asal kejadian manusia dari seorang lelaki dan wanita sekaligus berbicara tentang kemuliaan manusia, baik pria maupun wanita, yang dasar kemuliaannya bukan keturunan, suku atau jenis kelamin, tetapi ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang secara tegas dapat dikatakan bahwa wanita dalam pandangan Al-Qur'an mempunyai kedudukan terhormat. Seperti dijelaskan pada firman Allah dalam surah Al-Hujurat ayat 13. Masalah kedudukan wanita dalam masalah yang senantiasa hangat sepanjang zaman. Banyak perhatian dicurahkan orang dalam soal ini, mengingat pentingnya masalah ini khususnya dari segi keadilan menurut ajaran hukum Islam. Saya di sini akan menjelaskan tentang hukum perempuan sebagai seorang pemimpin. Seorang mufasir masa lalu Al-Qurtubi dalam menafsirkan ayat 34 surat An-Nisa cenderung melihat aktivitas pria sebagai pencari nafkah, sebagai penguasa, hakim, dan juga tentara. Pendapat Al-Qurtubi ini diikuti oleh para mufasir lainnya. Namun di kalangan mufasir kontemporer melihat ayat tersebut tidak harus dipahami seperti itu. Apalagi ayat tersebut berkaitan dengan persoalan rumah tangga. Ahli tafsir menyatakan bahwa qawam berarti pemimpin, pelindung, pengatur, dan lain-lain. Keunggulan pria disebabkan oleh keunggulan akal dan fisiknya. Demikian ungkap Al-Razi dalam tafsir Al-Kabir. Selanjutnya, kriteria seorang pemimpin. Syarat-syarat menjadi pemimpin, yang pertama, kesempurnaan akal dan ketelitian. Kedua, kesempurnaan agama dan ketaatan dalam jihad dan amar ma'ruf nahi mungkar atas masyarakat umum. Yang ketiga, berkorban mengeluarkan harta benda berupa mahar. Yang keempat, berani berjuang melawan musuh. Terima kasih. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.